Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi dari majlis kita ini yang majlisnya dibacakan sholawat, alhamdulillah kita tadi baca sholawat sudah, itu akan Allah tumbuhkan dari majlis kita ini thayyibatun, sebuah pewangian. Emang kenapa alasannya kok manusia sama jin gak bisa nyium? Fa innahum, maka sesungguhnya mereka jin dan manusia, law wajadu tilka raihah, seandainya mereka bisa mencium bau tersebut, la istaghala, niscaya mereka akan sibuk, kulla wahidin minhum, setiap dari mereka itu akan sibuk, biladzatiha, dengan kelezatan, dengan kenikmatan harumnya itu. Sibuk kita, terlena dengan keharuman itu kita, ya. Akhirnya apa? An ma'isyatiha, dia akan meninggalkan kesenangan dunianya. Lah kagak mau kerja kita akhirnya. Saking nikmatnya harum sholawat yang dibacakan di satu majelis, kalau seandainya manusia bisa mencium keharuman tersebut, maka khawatir kalau seandainya dibuka panca indera kita untuk bisa nyium itu, kita akan sibuk dengan keharuman zikir sholawat tersebut, ya, sehingga kita ini udah gak ngurusin mahisyah lagi, gak mau kerja, ya kayak orang lagi nikmatin, gimana sih, lagi nikmat banget nyium sesuatu, enak bener ini baunya, ya kan gitu kan istilahnya. Dipanggil juga ogah, mau kemana-mana juga ogah, saking nikmat itu sampai seperti itu tuh digambarkan ya di dalam kitab ini, dalam rangka kita benar-benar supaya lebih menghargai lagi sholawat, lebih meyakini lagi keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajidu tilka raihah malakun aw khalqun min khalqillahi ta'ala illa istighfara li ahli majlis. Ini keuntungan puncaknya di sini. Dan tidaklah menemukan bau-bauan tersebut malakun, malaikat, au khalqun min khalqillahi ta'ala, atau makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala, illa, kecuali ini yang dikasih nyium bau nih, ya, yang dikasih nyium bau kecuali jin dan manusia, kalau dia mendapatkan bau-bauan tersebut, illa istaghfara li ahlil majlis, dia itu akan beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah, li ahlil majlis, bagi orang yang ada di majlis itu. Jadi binatang, hewan, tumbuhan, malaikat, ya, kucing, ya, dia bisa nyium sehingga dia pun mendoakan kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuktabu lahum bi'adadi hadhil khalqi kulluhum hasanah, dan ditulis bagi mereka dengan bilangan ini, ya, artinya dengan sholawat itu, setiap mereka itu dihitung dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajat, dan mereka juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana, nih tadi Pak Wajib, sawa'un, sama saja, kana fi majlisin wahidin, sawa'un kana, sama saja, karena ada
fi majlis, di dalam majlis, wahidun, satu orang, ya, au mi'atu alfin, atau mi'atun itu 100, alfun 1000, walaupun itu cuma satu orang ataupun 100.000 orang, gitu. Maksudnya apa? Kalau kita zikir di rumah kan dewek-dewek, diri-diri kan, sama fadilahnya seperti ini, ya. Sholawat kita akan harum semerbak, nembus ke 7 lapis langit, ila intahal arsh, sampai selesai dia itu berhentinya ketika ketemu arsh, ya. Dia akan berhenti. Setiap yang dilewati oleh dia yang bisa nyium, maka malaikatkah, hewankah, tumbuhankah mencium bau tersebut, ini bau apaan sih ini ya? Oh, itu si anu lagi wiridan di rumahnya, lagi baca sholawat, ya Allah ampunin dia. Itu yang menyium itu mintain ampun. Ini maksud daripada walaupun yang hadir ataupun yang ada di majlis itu satu orang, au mi'atu alfin, atau 100.000 orang, maksudnya banyak, ya. Walaupun satu orang, kullu wahidin yaqulu min hadzal ajri mislu hadzal adadi wa ma indallahi aksar, dan setiap satu orang akan mendapatkan pahala, ya, seandainya lebih dari satu orang, maka setiap orang yang hadir di situ akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kenaikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi aksar, dan tidaklah di sisi Allah itu pasti akan lebih banyak, aksar, lebih banyak lagi, ya. Fa ya ikhwani, idza alimtum dzalik fa aksiru minas sholati ala hadzal nabiyil karim. Kata pengarang kitab ini, ya ikhwani, hei saudara-saudaraku, idza alimtum dzalik, apabila kamu telah tahu hal itu yang tadi di atas saya jelaskan, itu maksudnya yang tadi sudah saya bacain, kan kalian udah tahu tuh, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian minas sholati ala hadzal nabiyil karim, perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi yang mulia ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Yang kedua tadi apa? Itu konteksnya itu dalam rangka ibadah dan bukan kegiatan Apa? yang akhirnya itu majlis itu konteksnya ibadah atau orang berkumpul. Kita lagi berlima ngobrol, ya, kan? Itu disebut majlis. Kalau misalkan Gini, masuk ke malam kategori itu, yang penting omongan yang ada situ. Tadi kan saya bahasanya kongko, ya, kongko atau kita lagi ngobrol, ya. Yang penting kumpul-kumpulnya itu adalah majalisul khair, majelis yang baik. Nah, majelis baik ini adalah majelis yang ketika di dalam majelis tersebut terhindar daripada ghibah, terhindar daripada laknat, maksiat, beda kecuali kalau itu nggak terpenuhi, maka ya itu memang hakikatnya itu nggak dibacain sholawat, juga memang itu majelis bangkai, itu maksudnya. Artinya ini lebih spesifik lagi, kalaupun memang yang dimaksud ini adalah majelis itu kan, kalau majelis sebenarnya kan secara bahasa tempat duduk, ya kan, asal kata daripada jalasa, ya. Jadi jalasa itu kan artinya duduk, majelis tempat duduk isi makan, ya. Jadi ketika ada kumpulan, mau 2 orang, mau 3 orang, ternyata yang diomongin itu cakep, merencanain mau maulid besok atau mau kemana, mau gimana, ya. Kita udah paham nih, ini pribadi kita masing-masing, kita udah paham, ya, udah paham nih karena udah ngaji.
Dan memang kayaknya nggak mungkin secara formal kita buka pakai sholawat. Kan kita lihat situasi juga kan, nggak mungkin jangan soal lima tentang aja juga. Ya udah kita ikutin aja alurnya. Maka disitulah teruji kecerdasan kita. Oh iya, ini majelis baik. Tadi udah ngomongin yang baik-baik di sini. Punya rencana begini, punya planning begini, rencananya begini. Insya Allah mudah-mudahan bisa terjadi yang kita rencanain. Nah, ketika kita mau pulang, baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sendiri tuh baca. Gua pulang duluan ya. Habis baca salawat dia ngomong gitu. Saya duluan ya gitu. Maka insya Allah itu majelis tadi ya, majelis tadi kita nih secara pribadi tidak dianggap lagi kumpul di tempat yang ada bangkainya. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ini pentingnya penerapannya. Nah, ketika satu sama lain sudah paham dengan ini, maka akan terjadilah sebuah kesepakatan yang direncanakan. Maka ketika kumpul-kumpul baca sholawat, ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana, kan gitu ya. Nah sekarang kayak modelnya semalam kan saya contohin arisan RT ya. Kalau arisan RT kayaknya nggak mungkin banget ada sholawat. Ya kalau memang sekiranya bisa diterapkan, kenapa enggak? Kalaupun nggak mungkin diterapkan, kan udah pada ngaji, baca sendiri dah. Jadi yang mendapatkan resiko dia itu datang sedang menghadiri bangkai yang seakan-akan tidak ada gunanya, tidak ada artinya di hadapan Allah ya. Bayangkan kebaikan aja, majlis yang baik ya, seandainya nggak dibacain sholawat, dianggap kita lagi menghadiri bangkai. Apalagi kalau majlisnya itu yang tidak baik. Lah arisan RT baik nggak? Lah kan bagus. Baik, kumpulan-kumpulan pertemuan kita itu RT kah, warga kah, ya, itu kan bagus. Maka itu kan kumpulan yang baik. Seandainya di situ tidak ada pembacaan sholawat, la yusolla fihi, tidak dibacain sholawat di dalamnya, maka seakan-akan kita yang keluar dan masing-masing baru meninggalkan jifatil himar, baru meninggalkan bangke. Begitu maksudnya. Saking pentingnya sholat, bukan berarti majelis itu majelis bangke, bukan. Pemahamannya tidak seperti itu. Ya. Kalau kita ini bisa, iya. Terus kena lama malam, terus kan biasa tinggal dikaji. Saudara Muhammad, ya bisa aja. Iya, makanya kan jadi semalam kan saya bilang begitu ya. Satu contoh aja. Ajak pulang semua. Iya, lagi tahlilan. Ini masih pada asik makan kaca, lagi pada asik ngobrol. Kita mau ada keperluan ini. Saudara Muhammad. Akhirnya kita kayak lagi. Sallu ala Muhammad, bagus semua. Ternyata dalilnya ya ini, gitu loh. Buat itu juga. Ustaz, Ya. saya coba mau respon dari kajian Pak kita pagi ini Ustaz. Saya sedih merasakan selama ini kita bicara hadis itu rata-rata hanya kita bicara kulitnya saja. Semalam Ustaz bahas, pagi ini dilanjutkan, baru saya merasa bahwa seolah-olah pagi ini kita sedang makan isinya. Insyaallah. Kita selama ini hanya mendengar hadis, dan bahkan saya sendiri juga di daerah-daerah kita ngomong soal majelis ini. Omong cuma kulit doang, isinya baru saya menemukan ini. Terus terang, dalam sebuah majelis, ini hadis ini, Ustaz, dalam sebuah majelis, malaikat-malaikat ini membentangkan sayapnya sampai ke arah Allah. Ini saya menyebutnya ini kulitnya aja ini. Ikan-ikan di laut juga mendoakan kita yang ada di dalam sebuah majelis itu. Tapi makna atau isi daripada hadis itu saya baru menemukan di Ustaz. Maka sangat rugi kalau kita tidak mengikuti kajian-kajian semacam ini Ustaz. Selama ini kita tidak pernah tahu kalau dalam sebuah majelis selamat ini begitu manfaatnya itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Itu responnya. saya respon.
Coba saya kembalikan. Responnya terima kasih, motivasi juga buat kita. Itulah Pak, metode dakwah yang sedang saya jalani seperti itu. Mohon doanya, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Ya. Jadi metode dakwah yang sedang saya jalani itu, saya pengen prinsipnya itu ketika sudah berhenti di sebuah satu pohon, maka kita harus tahu nama pohon ini apa. Seandainya dia berbuah, buahnya modelnya bagaimana sih? Apa buahnya ada durinya? Apa buahnya ini kalau matang bisa dimakan? Ada manfaatnya kagak? Atau ini jangan-jangan cuma pohon doang nggak punya buah? Kan gitu. Artinya ketika kita sudah satu fokus, maka disitulah kita dalamin. Itu memang yang sedang saya secara pribadi sedang melakukan hal itu, ya. Seperti contoh, insya Allah di hari Sabtu, ya seperti itu kan. Kita dalemin tujuannya supaya memang kita ini jangan cuma makan kulitnya doang. Ya, maka makan dagingnya kan enak. Jangan makan kikil. Kalau kikil kecil gitu. Ya benar, selama ini memang seperti itu, kita tidak menafikan. Tapi nggak apa-apa lah, selama ini walaupun kita udah dapat kulitnya, insya Allah kalau kitanya serius, suatu saat kita akan dapat dagingnya. Buktinya ini, gitu loh. Alhamdulillah Allah izinkan kita, ya sedikit-sedikit kita mencicipi dagingnya. Kalau kemarin baru kulitnya. Kira-kira Pak Haji Wahid ada yang ganda lagi nggak? Ya intinya sebenarnya supaya salawat itu diaplikasikan dalam setiap event, setiap kegiatan. Ya. Ya, Seperti itu. kita mengingatkan ya. Iya. Jadi seperti itu, minimal ya ketika kita sudah tahu ini, coba aplikasikan dalam setiap kegiatan kita. Kalaupun kita tidak bisa memandoi dalam sebuah majelis itu karena kapasitas kita bukan orangnya, minimal secara pribadi ketika lagi duduk dan ketika mau pulang maka kita baca sholawat. Sampai saya contohin semalam itu, kenapa kita kalau habis sholat bangun salam-salaman, apa yang dibaca? Sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kenapa itu sampai terjadi? Subhanallah. Lah kan jamaah, ibadah yang mulia, sholat ibadah yang mulia. Tapi saking ulama pengen ngamalin ini nih, ya bukan menganggap di level satunya. Kalau menganggap level satunya berarti menganggap ini majelis bangkai, itu bukan. Kalau seandainya kita tinggalkan majelis ini pun bukan berarti ini majelis bangkai. Kenapa? Karena memang ini kita ibadah yang notabene-nya judulnya benar-benar ibadah. Itu tidak bisa dikategorikan seperti tadi. Nah ini yang harus kita cermati. Tapi kenapa kok akhirnya baca sholawat? Oh pengen ngambil yang versi kedua tadi, supaya ketika dia pulang dia meninggalkan wewangian yang begitu harum, sehingga wangi-wangian itu tembus ke 7 lapis langit, dan setiap yang dilewati oleh harum dengan sebab sholawat yang kita baca itu, dia mintain ampun buat kita, kan gitu. Jadi ulama tuh pengennya yang itunya gitu. Maka ketika mau pulang sholat jamaah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salam atau acung, kan gitu. Udah terjawab Pak, semua sudah terjawab akhirnya. Yang lalu saya jelasin berkaitan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Satu kali nafas, 2 tahlil. Kenapa sih kayak begitu? Ternyata benar. Di kitabnya juga seperti itu. Kemauan Sahibul Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad maunya begitu. Ya. Kalau baca ratib 2 tahlil 1 nafas, kan gitu. Ya. Setelah saya renungin, emang kayak begitu ya. Ternyata benar. Tapi kan kita kemarin belum tahu ilmunya, sehingga kita seenaknya aja mau ngambil napasnya. Kulitnya. Iya.
Nah setelah kita baca tekstual Pak itu disyarah Ratibul Haddad, emang kitabnya segini, itu kayak kita belajar Quran, kan udah saya bawa kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kan gitu. Subhanallah, terjawab tuh ya sudah. Ya kan? Pelan-pelan akan terjawab semuanya. Amalan-amalan orang-orang tua kita, amalan-amalan guru-guru kita akan terjawab kalau kitanya mau ngaji. Yang akhirnya itu nanti kita bisa dibilang tahu dagingnya. Gitu. Kan biasa kita di sini roomnya kadang-kadang wah itu aja, itu air baca, itu aja tuh suratnya yang dibaca. Kadang-kadang begitu, mungkin dia mesti ngaji juga ya. Kan kita ngikutin guru-guru yang dulu. Mungkin gitu kali ya. Bacaan surat-surat. Surat-surat, kadang-kadang juga karena dia yang dulu ya. Semuanya itu doang surat. Makanya bapak-bapak yang sudah merasa berhak, bukan berhak ya, yang merasa sudah mengimami, memang harus ditambah Pak hafalan. Ini Pak Ujan, banyak harusnya hafalan. Pak Ujan sering nanya sama saya itu, ya pengen hafal surat ini, udah, pengen hafal surat ini, udah. Kalau mau baca yang panjang-panjang, praktekin di rumah. Ya saya tak habis minimal Pak, bukannya saya lagi tak tahu. Waqiah rakaat pertama gitu kan, nanti rakaat kedua al-muluk kita praktekin pada saat sholat duha di rumah sendiri-sendiri, nggak ada kekhawatiran waktu duluan. Atau habis ar-Rahman kan al-Waqiah, rakaat pertama ar-Rahman, rakaat kedua al-Waqiah. Dengan begitu hafalan kita terus terulang, ya kan? Jadi hafalan kita terus terulang. Alhamdulillah Ar-Rahman yang saya pengen Ar-Rahman tuh pengen saya habisin sebenarnya waktu yang hari sampai kemarin. Cuman kayaknya saya takut kelamaan juga, kesian juga jamaah kan gitu. Ya, pengen atau minimal 1 rakaat itu 2 rakaat subuh itu Ar-Rahman dah full gitu maksudnya. Pengen juga, cuman kira-kira jamaah saya masih ada keraguan itu. Ya kalau mau dibagi 2 khawatir juga masih Pak sayanya masih khawatir juga. Kalau ini kan udah tahu nih, berarti siap-siap nanti jangan berundel. Gitu maksudnya. Sekali-kali. Iya. Boleh main anak muda semua boleh. Karena almarhum dulu, memang nggak boleh surat terlalu panjang, karena banyak kita lihat jamaah kita. Makanya itu kita harus mengimbangin kan ya. Makanya kalau surat yang panjang-panjang itu biarin kita praktekin di rumah. Makanya kemarin itu Ar-Rahman saya cuma baca kalau di total itu Pak sampai kullu man 'alaina fadil bahwa orang kita berjalan dua ikram itu kurang lebih cuma 20 ayat. Kurang lebih cuma itu. Nah maka itu pun dibuat saya bagi 2. Artinya silakan saja berkaitan masalah surat kan sunnah ya. Di juz amma itu nggak apa-apa. Tapi jangan juga kita jadinya main di pendek-pendek terus. Jangan main di sekitar at-takasur sampai panas. Ya. Ya naik dikit misalnya al-qari'ah wal adiyah ya, ataupun surat-surat yang sabihis. Enggak apa-apa, wasamsi wa duhaha. Ya hal atakah haditsul ghasyiyah amma yatasaalun itu kan masih juz amma. Itu enggak apa-apa dibaca sesekali. Ya artinya situasi dulu kan bisa. Ya. Situasinya aja berarti ya. Enggak, dalam hal ini memang kita jangan terlalu apa namanya? Dalam dunia dakwah itu, kalau saya dalam dunia dakwah ya. Kalau saya niat dakwah, maka hal itu sudah sifatnya harus dipaksakan. Takallufan. Toh enggak setiap hari gitu. Soalnya kalau enggak mau dipakai, mau kapan ayo makainya? Seumur hidup enggak bakal. Nanti mainnya dipukul, mainnya di situ doang. Kan begitu sholat jamaah di Masjidil Haram,
Gimana gitu? Amat ini ingatnya. Hari itu belum pernah ngalamin di sini kan gitu. Maka sesekali nggak apa-apa. Kadang-kadang kita pakai kalimatnya berapa gitu Ustaz? Iya, setelah 2, 4, 6. apanya? Lambat, sedang, cepat. Nadanya. Iya, tergantung juga. Nah ini udah ayatnya panjang, nadanya lama, susah juga dari mana Seperti yang tinggi aja. Jadi kembali lagi, hal itu semua kita bisa lihat posisi jamaah benar, kita tidak boleh memaksakan, tapi di sisi yang lain kita juga harus terapkan itu walaupun sesekali, ya supaya kita juga tahu, ya ada hal-hal yang karena utamanya sholat itu adalah orang yang lama berdirinya. Ini hadisnya. Kan selama ini kita tahu kan posisi yang paling Allah sukai di dalam sholat apa? Sujud kan? Ada hadis yang lain Pak. Ya, seutama di dalam sholat adalah posisi berdiri. Subhanallah, Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaat Quran hatam. Percaya? 1 rakaat Quran hatam. Jangan dibilang mustahil. Lah sholatnya dari mulai habis isya sampai subuh berdiri aja Pak 1 rakaat. Di dalam kitab Tibyan itu dijelasin gitu. Ada yang 2 rakaat hatam, 2 rakaat hatam Quran. Masya Allah. Lalu sahabat ini orang soleh. Pantes Nabi kalau sholat pada bengkak kakinya, kan gitu. Ya, kita mah nggak bisa model kayak begitu. Minimal ya latihan dari panjang-panjangan dikit. Al-muluk, tabarokah, tabarok itu, tabarokah dari membawa polisi itu kan lumayan tuh. Gak apa-apa sesekali dibaca di rumah, praktekin itu di rumah. Mau dengan bil kiroah, ya bil mushaf, dengan mushaf silahkan. Siapin meja, buka di depan kita. Yang perkiraan kita kalau kita sujud kagak mentok meja kalau kita gitu. Ya. Terus gimana Ustaz kalau seandainya dia itu kudu ngebet? Ya kalau kudu ngebet giliran bangun, kan bangun dari sujud nih. Kita bangun dari sujud kan ada duduk nih. Kan nggak langsung dari sujud Allah nggak langsung begitu. Maka ketika dari bangun sujud itu baru gitu. Kalau saya pakai tablet Pak, terus terang wallahi tembok saya tuh di kamar saya itu waktu saya masih di Barca, yang tahu kalau Agus tahu kali itu, pernah ke kamar saya belakang itu tablet saya yang 10 in itu kan ada Qurannya, sampai saya bikinin paku, sini paku, sini paku, sini paku, sini paku, kan full dia tuh, ya. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi sholat malam itu udah surat pengen baca Yasin nih, Yasin tuh 2 rakaat kita habisin, mau berhenti di mana kayak kan jadi itu saya kan tertarik gitu enggak, ya kan? Saya gitu doang, tinggal minggu, geser dia. Banyak caranya kalau kita mau mah, ya, untuk mencari keutamaan gitu. Apalagi kalau sampai hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal ya nggak apa, jangan cara baca. Itu aja tes waqiah yang udah hafal atau belum lancar, baca di saat di rumah lagi sholat sunnah. Sebagai penutup, ya, insya Allah subuh Sabtu karena Kamis ya, Kamis Jumat Sabtu ketemu lagi Pak kita, jangan bosan ya. Jangan bosan nih, Sabtu insya Allah, cuma kajiannya beda kalau Sabtu. Kita lanjutin. Mau nanya tuh, ini kan majlis itu kan memang sangat baik gitu kita baca sholawat. Nah kalau kita sendiri sholawat itu kita baca lebih dari ribuan gitu. Nggak masalah. Nah itu maksudnya gimana Ustaz? Apakah boleh seperti itu kan? Yang saya lihat di itu kan banyak tuh baca ini 25.000, baca ini 5.000 akan mendapatkan sekian, kemudian miskin bertambah.
Jadi maksudnya untuk sendiri kalau kita baca sholawat itu, Misalnya kita mau ngamalin gitu di rumah. iya. Ya, Orientasinya. jadi intinya gini, di sini pun ada sampai bilangan ribuan tuh ada di hadis ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah siapa orang, kita kan tahu gini nih ya, siapa orang yang baca sholawat kepadaku 1 kali maka Allah kasih 10, ya kan? Siapa yang baca 10 Allah kasih 100. Siapa yang baca 100 Allah balas 1000. Kan sampai situ doang. Ternyata ada lanjutannya. Nah di sini wa man shalla alaika alfan, karena ini Jibril yang ngomong. Makanya alaika Muhammad, seandainya ada orang yang bersolawat kepadamu alfan 1000 kali, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Kalau bacanya 1000. Ini Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dapat salam nih, saya nyampein ya, kata Jibril. Ada apa? Kata Allah, siapa orang yang bersalawat kepadamu 1 kali seperti tadi itu, akhirnya terakhir sampai bilangan 1000. Artinya boleh aja. Ini dalil ya. Dalil boleh kita sampai ribuan untuk zikir dan wirid. Beda dengan pemahaman orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nggak boleh itu wiridan banyak-banyak begitu, hampir ribuan, ratusan, hampir ribuan, kan gitu. Nah, ada ketemu satu adalah ini dalilnya. Yang kedua, bagaimana kalau kita punya hajat, punya tujuan, pengen ini, pengen itu dengan baca sholawat? Ya la baksa. La baksa itu never mind. Agak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita baca tujuannya pengen ini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tuh masih level syariat. Kita masih level syariat. Jalanin aja, nggak apa-apa itu. Pengen ini, pengen itu, kita baca sholawat. Harapan kepada Allah, ya mudah-mudahan dengan berkah sholawat, ya Allah, hajat saya terkabul. Saya pengen ini ya Allah, makanya saya baca ini. Kata Ustadz Anu, kata Kiai Anu, kata Habib Anu, kalau baca ini hajatnya akan terkabul. Bacanya sekian ribu sehari. Ya kan begitu misalnya ya. Jalanin aja, nggak ngapa-ngapa. Yang penting kita itu Nabi Muhammad atau sholawat itu kita jadikan tawassul. Tujuan mintanya tetap kepada Allah. Apa intinya mah, gitu ya. Ya, jadi seperti itu Pak jamaah sekalian. Dan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu besok. Ya, kita kajian Quran baru di surat Al-Fatihah ayat ke-2. Bismillah udah ya. Walaupun nggak seberapa, masih banyak itu. Teman lengkapi sendiri nanti dengan pengetahuan di luar. Insyaallah nanti hari Sabtu kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah sudah selesai tafsirnya. Ar-Rahmanir Rahim insyaallah besok kita akan kupas ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, ala hadhihi ni'am. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bihi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.